batas wilayah negara Israel itu adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Itu ambisi mereka. Mereka tidak pernah berambisi hanya menguasai Palestina. Jadi kalau tentara mereka bisa menjangkau Saudi Arabia, habis itu dijajah, menjangkau Mesir, Irak, Yordan, Kuwait, Qatar. Tapi bertahun-tahun Zionis tidak bisa melangkah lebih jauh karena mereka terbentur satu batu yang sangat kokoh yang bernama Gaza. Mereka terbentur satu kekuatan yang keras kepala yang tidak bisa ditundukkan bernama Gaza. Maka tidak salah, tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa Gaza hari ini adalah benteng terakhir umat Islam dan kita semua sedang menjadi orang-orang yang dipertahankan oleh mereka. Itulah Gaza. 2011 saya tiba di Gaza. 2012 itu pertama kali saya merasakan bombardir di Gaza. Jadi sejak 2008 itu serangan pertama Israel ke Gaza. 22 hari Gaza dibombardir, dihancur-hancurkan, tapi Gaza bertahan. Israel terpaksa setelah 22 hari jauh dari serangan, mereka menarik pasukan mereka, membawa kekalahan telak. Kemudian kembali lagi tahun 2012, 8 hari kami dibombardir, Gaza bertahan. Kembali lagi tahun 2014, lagi-lagi dengan kekuatan full, lebih brutal, 50 hari kami dibombardir, Gaza bertahan. Kemudian 2021 datang lagi mereka dengan membawa pasukan lebih kuat, lalu Gaza bertahan. Bahkan yang jarang diketahui oleh kita, 4 kali agresi ke Gaza, 4 kali para pejuang Gaza berhasil memenangkan pertempuran. Meskipun jumlah korban lebih banyak, tapi menang kalahnya sebuah pertempuran tidak ditentukan oleh jumlah korban. Betul? Gaza masih bertahan. Dan selama 3 agresi saya di Gaza, saya selalu dihubungi oleh Kemenlu. Assalamualaikum Mas Hussein, ini kami memantau Gaza memanas ini. Anda mau kami evakuasi ya? Dan saya selalu menolak. 3 kali agresi terjadi, 3 kali saya ditawarkan evakuasi, 3 kali saya menolak. Karena hari itu saya sebagai seorang jurnalis, saya masih bisa berjuang karena saya masih bisa akses internet saat itu. Meskipun listrik cuma beberapa jam per hari, tapi paling tidak saya bisa akses internet karena internet itu adalah senjata saya sebagai seorang jurnalis. Ada yang bertanya, Ustaz, antum sudah di Gaza, kenapa nggak angkat senjata? Kami di sini, ini mendidih darah kami ingin angkat senjata. Kenapa antum sudah di Gaza angkat senjata? Teman-teman saya sepakat orang Gaza itu. Muhammad Hussein, ente kalau daftar pejuang, berapa orang yang bisa ente bunuh? 1 orang, 2 orang, 3 orang Yahudi. Setelahnya kamu terbunuh. Tapi kamu sebagai jurnalis, kamu bisa menjadi juru bicara kami di Indonesia. Kamu sebagai jurnalis bisa menyentuh jutaan hati, bisa membuka jutaan pasang mata. Karena kami nggak bisa bahasa Indonesia, kami yang bisa bahasa Indonesia. Maka kamu bisa jadi suara-suara kami di sana. Itu yang lebih kebutuhan. Maaf aja, kalau saya harus daftar, nggak keterima, ada kriterianya. Termasuk kita nih yang selama semangat nge-DM saya lewat Instagram, lewat Facebook, Ustaz, saya sudah tidak tahan, Ustaz, saya mau ke Gaza jihad. Saya tanya, antum bisa bahasa Arab gak? Nggak bisa, Ustaz. Nanti mau nerima komando dari Abu Ubaidah pakai bahasa isyarat. Ya ada di depan. Ya. Saya mau kasih satu hoax yang banyak beredar di kita. Katanya kalau mau jadi pejuang Al-Qassam itu harus hafal 30 juz, betul ya? Itu hoax. Boleh 5 juz boleh, 7 juz boleh, 2 juz boleh. Tapi ntar ketika pertempuran, areanya itu ditentukan oleh sebanyak apa hafal kita gitu. Tapi ada satu persyaratan yang ini nggak boleh dilanggar. Kalau kalian punya 36 juz sekalipun, kalau kalian melanggar ini nggak akan bisa gabung. Apa itu? Merokok. Gua mati serius nih. Saya 20 tahun di Gaza, nggak ada satupun pejuang tuh yang merokok. Itu khatul ahmar bagi mereka, itu garis merah. Karena bagi mereka, rokok ini perkara perang lawan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu nggak bisa menang, jangan harap perang di depan tank baja itu. Don't kalian kayak gitu kata perang kata mereka. Maka saya 3 kali, agar saya 3 kali bertahan. Tapi kali ini 7 Oktober 2023, untuk pertama kalinya dalam 50 tahun Israel mendeklarasikan perang. Tapi bukan perang lawan negara,
perang kecamatan. Dan Israel tahu kali ini mereka pasti gagal lagi seperti yang udah. Meskipun mereka punya 640.000 tentara aktif tuh, saya tuh. Indonesia yang sebesar ini, saya lihat di Google tuh cuma punya 450.000 tentara aktif. Israel cuma berapa juta, punya 460.000. Mereka tahu dengan jumlah tentara itu, dengan teknologi mutakhir yang mereka miliki, nggak mungkin mereka bisa menang. Maka mereka dengan nggak tahu malu kali ini mengemis-ngemis ke Amerika, Inggris, Jerman, dan 24 negara Eropa, mengemis-ngemis bantuan militer. Nggak tahu malu mereka. Akhirnya dikirimin juga oleh Amerika, Inggris puluhan pesawat kapal induk dengan lengkap bersama Navy-nya, dengan tentaranya, dengan teknologi militernya. Jadi sudah 4 bulan Gaza ini dikeroyok oleh 3 negara adidaya, Inggris, Amerika, Israel, dengan kekuatan penuh plus didukung oleh 24 negara-negara Eropa. Gaza tidak juga tunduk sampai hari ini. Masya Allah. Saya ingin kasih sedikit gambaran seberapa kuatnya Gaza. Hiroshima itu tahun 45 diserbu oleh Amerika dan sekutu-kutunya, dijatuhi bom bahan peledak sebesar 15.000 ton. Hitungan hari nyerah mereka, angkat bendera putih. Tapi Gaza sudah 4 bulan, lebih dari 70.000 ton jatuh ke Gaza hari ini. Gaza bertahan. Ini gak logis ini, betul, emang gak logis. Maka saya katakan, kalau kita mau membicarakan Gaza, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan akal dan logika, nggak akan nyambung. Kita kalau mau menganalisa Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe, serius itu. Ada satu tokoh di Indonesia, jamaahnya banyak. Dia apa sih, pendakwah. Dia berusaha menganalisa Gaza dengan logika. Dia bilang apa? Israel dengan segala kehebatannya, dengan backup militer dari luar negeri yang nggak terbatas, masa nggak bisa ngalahin kelompok kecil bernama Hamas ini? Akhirnya dia menyimpulkan, karena dia nggak bisa mencerna dengan logika. Akhirnya menyimpulkan bahwa oh ternyata Hamas ini adalah buatan Yahudi. Ada yang ngomong itu? Kemudian ada yang juga Hamas ini Rafidhah. Ada yang ngomong itu? Orang ini ke Gaza nggak pernah ketemu orang Hamas, nggak pernah, dengan mudah menuduh Hamas orang kafir. Maksudnya itu orang kafir ternyata. Ini ngeri banget. Maka saya katakan kalau bicara Gaza jangan bicara logika. Kalau mau bicara Gaza pakai kacamata iman, baru nyambung. Kalau mau menganalisa Gaza pakai dengan sudut pandang Al-Quran, baru nyampe di situ. Karena saya langsung melihat Gaza itu seperti apa itu. Mereka memang tidak, bahkan Tawaful Aqsa ini tidak mereka lancarkan karena taktik logika mereka, enggak. Al-Quran landasannya itu. Akhirnya kali ini memang mereka mengumumkan perang, tapi ternyata bukan perang. Yang saya lihat di lapangan ini genosida. Yang ditarget ini benar-benar anak-anak wanita. Hari ini sudah hampir 13.000 anak-anak terbunuh dalam waktu 4 bulan. 8.000 wanita. Jurnalis teman-teman saya 125 jurnalis dibunuh sejauh ini. Medis 400, dokter, perawat, kemudian juga ambulan habis. Masjid-masjid, kampus-kampus. 90 akademisi, diantaranya para profesor, puluhan profesor dibantai bersama keluarganya. Genosida ini. Maka karena dari pertama listrik dicabut, kemudian internet diputus. Saya sebagai seorang jurnalis, itu senjata saya. Akhirnya saya menerima tawaran. Oke, baik. Kali ini Kemenlu himbaunya lebih keras. Maksud saya, antum harus evakuasi sementara. Bukan kabur, tapi mundur, menyusun langkah, menyusun strategi. Saya terima. Tapi evakuasi dari Gaza ini kan seperti evakuasi dari Yaman ke Indonesia. Ada sih yang dari Yaman ke Indonesia. Evakuasi gampang gitu. Kalau di Gaza ini saya harus, untuk sampai ke perbatasan, saya harus bawa anak-anak sama istri saya melalui satu jalan namanya Jalan Salahuddin. Ini jalur kematian ini. Itu saya videoin pakai mobil-mobil yang hancur di jalan-jalan itu. Bayangkan saya harus melewati itu semua, sementara drone di atas kepala saya, pesawat tawar, jet tempur, bombardir. Sampai perbatasan itu saya nunggu dari jam 8 pagi, jam 9 sampai jam 4 sore karena saya kelaparan, kehausan. Ternyata apa? Nggak boleh lewat
Saya pulang lagi saya. Balik ke rumah saya. Enggak beberapa hari kemudian teman lu telepon lagi. Terus saya, kita sudah koordinasi, insya Allah kamu lewat. Anda lewat keluarga. Berangkat lagi ke perusahaan. Gagal lagi. 4 kali saya gagal 2 kali. 35 hari saya terjebak. Akhirnya tanggal 12 November dengan izin Allah saya berhasil keluar. 14 November saya take off dari Bandara Kairo ke Jakarta. 15 November saya landing, mendarat. Ketika landing, HP saya bunyi tunggu. Ratusan, puluhan pesan WhatsApp masuk saya. Di antaranya kakak saya, dia tulis gini, Sen, kamu ini baru pulang dari Gaza, baru keluar dari medan perang, konflik berdarah. Ini sudah banyak wartawan, televisi, radio, mereka ngantri mau wawancara, sudah banyak podcast, masjid-masjid minta kamu datang. Tapi kami sudah sepakat kamu istirahat 3 hari. Ketika saya baca kata-kata istirahat, galing-galing kepala. Saya bilang, berani-beraninya saya istirahat sekarang. Sementara keluarga saya di Gaza, dibombardir, dibunuhi, dan mereka tidak kasih waktu istirahat. Siapa saya berani-berani berhenti istirahat? Sementara teman-teman saya dibantai, dihujani bom, dan mereka tidak istirahat. Soalnya nggak istirahat. Terima semuanya. Saya pulang ke Indonesia bukan untuk istirahat, bukan healing, tapi untuk melanjutkan perjalanan saya. Maka saya sampai saat ini alhamdulillah. Sejak saya itu saya langsung roadshow Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian ke Palembang, Bengkulu, ke Padang, terakhir ke Riau. Saya berpulang ini 2 hari istirahat, insya Allah besok saya harus gerak lagi ke Sumatera Selatan, ke Sumatera Tenggara. Alhamdulillah. Karena bagi saya itu kewajiban saya di sini. Nah, maka saya ingin mengingatkan pada malam hari ini bahwa sudah 130 hari pemakaian berlanjut. Kita mohon maaf Bapak Ibu ya. Kita niat kaum muslim di sini, harusnya kita yang sekarang berdarah-darah di Gaza mengangkat senjata itu harus kita. Tapi perjuangan kita hari ini sedang diwakili oleh kaum wanita di Gaza. Karena kita umat Islam sedang hidup terhina, tertindas, terjajah. Maka dari itu perjuangan kita sekarang sedang diwakili oleh anak-anak di Gaza dengan mengorbankan darah nyawa mereka. Ini sebagai reminder untuk kita semua. Kemarin ketika saya ke Padang, Sumatera Barat, baru nyampe di bandara, saya didatangi oleh seorang caleg. Saya bawa pesan dari atasan saya. Kalau antum siap untuk lihat deklarasi paslon fulan, Anda akan kami bayar tanpa batas. Anda sebut saja angkanya. Itu senang saya. Alhamdulillah. Siap. Tapi saya nggak perlu dibayar. Saya siap deklarasi. Tapi saya punya persyaratan. Si paslon itu, si calon presiden itu harus segera sekarang juga, ya sebelum saya deklarasi, mengeluarkan 3 statement. Pertama, berjanji di depan seluruh warga Indonesia, kalau saya terpilih, saya akan memboikot semua produk-produk Amerika, Inggris, Prancis yang menjadi donatur pertama Indonesia di Gaza. 1, saya bilang. Boikot jangan, nggak usah keluarin satu halal, nggak usah. MUI dan Kementerian Agama dulu bareng-bareng cabut semua sertifikasi halal produk-produk itu, sederhana. Itu boikot pemerintah. Kedua, saya bilang siap untuk statement. Kalau dia terpilih, dia akan langsung mengusir para diplomat Eropa itu yang Amerika, Inggris, Prancis. Memang kalau bojone sekarang di Gaza itu Israel, tapi yang mendanai kan Amerika, Inggris, Prancis, Eropa. Mereka itu yang harusnya. Ya kita kasih tegas, jangan keluar di pentas internasional sementara diplomat Amerika masih asik-asikan bro. Ya di Indonesia, di Jakarta itu hidup dengan fasilitas mewah, makan kenyang, sementara sudah 27.000 nyawa dibunuh. Nunggu berapa nyawa lagi sampai kita bergerak berani seperti itu. Saya lihat itu syarat kedua. Silakan usir semua diplomat asing yang mendukung Indonesia juga. Ketiga, tutup itu Selat Malaka itu yang masih dijadikan perlintasan dengan dagang kapal-kapal Israel. Tidak itu aja. Kalau dia berani, saya akan siap deklarasi dan saya ajak semua teman-teman saya deklarasi. Seperti itu, diam dia, nggak jadi. Nah,
Jadi itu terakhir, ini kita dalam bulan Rajab. Ya. Di sini kita sering memperingati peringatan Isra Mi'raj. Dan saya berpesan kepada semua hadir. Ya. Kalau di sini yang jadi pembicara di acara Isra Mi'raj, sudahlah jangan terlalu fokus membicarakan tentang fadhail salat, keajaiban salat, kemudian kemujizatan Isra Mi'raj. Ingatkan umat kita bahwa hari ini tempat Mi'raj Nabi SAW sedang dinodai dan bersandera. Itu yang kita gaungkan. Kita jadikan momen Isra Mi'raj ini untuk ingatan kepada kita umat Islam bahwa kita nggak mau ngerayain Isra Mi'raj di sini. Kita maunya peringatan Isra Mi'raj itu di Masjidil Aqsa. Itu yang kita inginkan, betul? Takbir. Maka kurang ajar kalau ada umat muslim mengatakan bahwa itu bukan urusan saya. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Ada satu hadis yang sangat viral sekali. La tusyaddu rihal illa ila salatil masajid. Semua pasti pernah dengar hadis ini. Jangan kalian bepergian jauh-jauh, kata Nabi, maksain jauh-jauh pergi kalau kalian, kecuali kalian mau mendatangi tiga masjid ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Ini viral hadis ini. Tapi izinkan saya menyampaikan dari dimensi berbeda. Wahai kaum muslimin, hadis itu bukan perkara kunjung mengunjungi, mohon maaf. Itu bukan perkara datang mendatangi. Itu titipan wasiat, itu amanah. Wahai umatku, seolah dia mengatakan seperti ini. Wahai umatku, sepeninggalku nanti, kalau aku wafat, kalau aku meninggal, aku titipkan pada kalian tiga masjid ini. Ini wasiat. Kunjungi, kalau bisa paksakan. Jaga baik-baik, rawat baik-baik. Jangan sampai terbengkalai, jangan sampai sepi, jangan sampai kotor, jangan sampai rusak, apalagi jangan sampai jatuh ke tangan musuh. Itu wasiatnya. Tapi kita hari ini demi Allah, kita mengkhianati wasiat itu dan kita tenang-tenang saja. Soal itu bukan urusan kita. Soal kita menjawab umat Islam, kami hanya membantu setengahnya saja. Soalin kita hari ini. Saya pulang dari Gaza, saya ditawari, Ustaz, ini voucher untuk antum umroh gratis anak istri tidak antum berdua, silakan. Lama di saya sudah pernah umroh tahun 2018. Saya nggak tahu musuh umroh hari ini di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram. Sementara saya tahu Masjidil Aqsa ini diinjak-injak, dinodai, dibakar, dirobek mushafnya. Saya akan umroh musuh. Dan menurut saya umroh ini sunnah. Sementara memperjuangkan Baitul Maqdis itu wajib. Kalau saya punya uang untuk umroh, saya akan serahkan ke Gaza. Itu lebih utama, saya bilang. Jadi ini masalah kita. Kita hari ini terhina, tertindas karena hari ini keberkahan umat Islam sedang tersumbat oleh penjajahan di Baitul Maqdis. Maka dari itu, cara kita mengembalikan kemuliaan umat Islam, kita cabut jembatan itu. Tapi tidak bisa kita lakukan dengan setengah hati. Energi sisa, tenaga sisa, waktu sisa, harta sisa. Padahal Zionis Israel, Amerika, Inggris, ketika mereka menjajah Palestina, mereka tidak pernah menggunakan tenaga sisanya. Mereka mengerahkan semua kemampuan mereka, waktu mereka, harta mereka. Kenapa kita umat Islam memperjuangkan dengan setengah hati, menjadikan ini isu sampingan? Alhamdulillah minta. Semoga Allah SWT mengampuni kelemahan kita semua. Amin. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kelalaian kita semua. Allahumma ja'alna jama'atan fi hadzal masjid ijma'ana fi Masjidil Aqsa. Muharririn Fatihah ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna salatan fi Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allahumma hadir di dalam Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau kumpulkan kami di masjid ini, kumpulkanlah kami di Masjidil Aqsa dalam waktu dekat, sangat dekat ya Allah. Sebagai orang yang membebaskan Baitul Maqdis ya Allah. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa melalui tangan kami ya Allah rabbal alamin. Jadikan akhir qali hada. Astaghfirullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.